Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini saya mau ajak sahabat mesin buat mempelajari skema sederhana merangkai jalur double starter. Jadi ini video lanjutan ya. Jadi kita nanti ini belajar bareng-bareng lah kayak gitu. Jadi buat yang baru datang, selamat datang ya. Ayo kita belajar rumus dasaran dari kelistrikan sepeda motor. Ini lanjutan ya ke double starter. Setelah ini insya Allah nanti tak buatkan yang jalur lampu kayak gitu ya. Jadi bertahap. Kalau yang belum tahu silahkan mampir ke playlist di pelajaran dasar kelistrikan ya. Di channel saya juga ada, udah dibuatkan satu playlist. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke. Jadi ditunggu dulu, siapkan pulpen, buku atau buku gambar dan kopi. Oke. Semoga nanti ini bisa bermanfaat. Salam mesin. Mari kita lanjut ya. Jadi untuk jalur double starter sendiri, sahabat mesin itu harus memperhatikan 4 hal ya. Dimana nomor satunya adalah kontak ya. Nomor 2-nya adalah switch starternya ya. Yang nanti switch starter ini fungsinya kan buat penghubung arus ya dari aki ke dinamo starter. Lalu di tombol starter yang ketiga dan keempatnya di dinamo. Nah, kalau sahabat mesin sudah nonton video yang kemarin, sudah tahu berarti ya output dari kontak motornya masing-masing. Kalau di Honda, output kontaknya warnanya hitam. Jadi nanti ketika arus listrik ya, arus listrik dari aki itu ya masuk ke kontak. Itu nanti ketika kontak on akan keluar di outputnya. Nah, kabel output ini yang harus sahabat mesin hafalkan dulu. Kalau motornya Yamaha berarti warnanya coklat. Kalau Suzuki berarti oranye. Kalau Kawasaki berarti putih strip hitam ya. Nah itu di kontak. Yang wajib diketahui di outputnya dulu kalau bikin double starter nantinya ya. Nah setelah itu sobat mesin akan dipertemukan oleh switch starter. Walaupun tiap motor berbeda-beda switch starternya ya. Ada yang model umum, modelnya kayak tabung besi ya. Ada ininya, bautnya 10 ya, nomor 10 yang ada klemnya itu ya, yang dari aki sama dari dinamo. Nah itu yang model standar. Ada yang juga berbentuk kotak, walaupun nanti sistematisnya sama ya. Yang penting dipelajari apa? Keempat koneksi kabel ini. Kalau yang dari baut-baut itu sudah pasti sahabat mesin juga tahu. Yang satu dari positif aki, yang satunya jelas ke positif dinamo. Kan ada kabel 2 yang tersisa ya. Entah itu warnanya mau putih hitam, mau hijau kuning strip merah ya. 2 kabel ini intinya kalaupun terpasang bolak-balik aslinya nggak masalah ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu setelah dari switch starter kita ke tombol starter. Nah, tombol starter juga penting di sini ya. Walaupun ada yang modelnya pakai rem dulu, baru double starternya bisa nyala. Walaupun nanti itu semua kalau mau dibuat hanya memutuskan masanya saja. Nanti saya jelaskan. Ini fungsi dari tombol starter. Ini sangat penting juga ya buat nyekat. Jadi sahabat mesin double starternya nanti disekat oleh tombol. Jadi biar nggak nyala terus. Terus terakhir di dinamo. Nah nanti apa aja yang sering rusak ya di dinamo ini juga saya akan jelaskan ya. Kalau waktunya memang masih ada kita bikin lanjutannya di dinamo. Oke. Jadi pertama di kontak ya. Tadi saya sudah bilang motor sahabat mesin kontaknya kan beda-beda. Kalau yang Honda output kontaknya hitam. Kalau yang Yamaha output kontaknya coklat. Kalau Suzuki output kontaknya oranye. Kawasaki putih strip hitam. Nah dari kabel output ini nanti sahabat mesin tarik satu kabel ke kabel switch starter ya, yang ada 2 buah ini.
Mau itu warnanya apapun, ada yang hitam putih, ada yang merah putih, ada yang biru hitam, terserah ya. Yang mana aja. Ambil satu, pasang di output kontak. Nah, yang satunya kemana Mas Aris? Ini nantinya lari ke tombol starter, ya. Jadi salah satunya ketika sudah masuk di output kontak, ketika kontak on, otomatis kan teraliri arus ya. Nah, kalau ini nggak nempel ke massa, kabel yang satunya ini nggak nempel ke massa, otomatis switch starter nggak mau bekerja. Lempengan di dalamnya ini nggak mau bekerja buat menghubungkan ini. Berarti butuh massa. Tapi kalau dilangsungkan ke massa, otomatis kan switch starter ini terhubung terus. Otomatis nanti dinamo starternya nggak mau berhenti. Nah, makanya digunakan tombol starter. Gunanya buat nyekat massa dengan massa. Jadi ketika diperlukan untuk dinamonya bekerja, tinggal dipencet, jreng, muter. Kalau enggak, dilepas lagi sudah selesai. Udah mati, kontak mati, ini tidak bekerja. Kontak on baru bekerja lagi. Kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi saya ulangi sahabat mesin ya. Jadi setelah arus dari output kontak masuk ke salah satu kabel di switch starter, kabel yang kecilnya. Nah, yang satu ini fungsinya adalah menuju ke massa. Tapi ingat, jangan disambungkan ke massa langsung, karena nanti akan menyebabkan dinamo berputar terus, gak berhenti-berhenti, kayak gitu. Makanya disekat pakai tombol. Nah, kalau motor sekarang, ini massa ini sebelum ke tombol, itu disekat lagi sahabat mesin, ya. Ini disekat lagi, masuk ke switch rem. Kayak gitu ya. Jadi kalau di rem massanya baru terhubung, kayak gitu. Paham sahabat mesin ya. Berarti ngambilnya dari mana Mas Aris? Yang satu ini dari massa sini ya. Dari massa bisa ini atau ini. Satu masuk ke switch rem, yang satunya masuk ke tombol, kayak gitu. Motor sekarang berarti lebih ribet ya, betul. Aslinya tinggal dikasih ground ke tombol aja udah selesai, sekarang pakai switch rem. Cuman kan ada alasannya ya, kenapa sekarang kok dibikin pakai handle rem, itu untuk keamanan ya. Soalnya kadang ada anak kecil naik tangkring, tombol dipencet, nggak taunya ngegas sendiri. Nah, dari pihak perusahaan sekarang dibuat seperti itu. Cuman rangkaian dasarnya seperti ini ya. Ketika arus dari output kontak ini tadi masuk ke switch starter, massa dari ini switch starter ini tadi harus terhubung ke badan mesin atau ke negatif aki, tapi disekat oleh tombol, baru dinamo bekerja. Nah, sistemnya switch starter sendiri ketika dialiri arus, di dalam ini ada lempengan dua ya sahabat mesin. Yang satu ini penghubung. Nah, dimana nanti ini akan dihubungkan oleh lempengan. Nah, lempengan ini akan mendorong kedua ini ya, lempengan di dalamnya lagi, agar arus dari positif aki dan dinamo ini plusnya itu bisa mengalir ya. Kenapa sih kok nggak dilangsungkan aja Mas Aris pakai ini ya, tombol aja dari aki terus yang satu kok dinamo, kan lebih enak daripada dari switch. Nah, itu juga pernah ada yang tanya kayak gitu. Jawabannya adalah kabelnya nggak kuat sahabat mesin. Jadi ketika arus langsung ya, ketika kabel positif aki dan positif dinamo ini dipertemukan secara langsung melalui tombol starter, otomatis tombol starternya nggak kuat, mesti meleleh. Nah, makanya itu digunakan switch starter sebagai penyekatnya. Jadi dalam ini ada lempengannya tebel ya, ada gulungan, fungsinya buat ngangkat lempengan tadi biar arus dari positif dari aki ya menuju ke positif dinamo ini bisa terhubung. Setelah tidak digunakan, tombol dilepas, ini pun tidak bekerja, lempengannya turun. Jadi lebih aman. Soalnya kalau nyerang tombol starternya langsung meleleh, nanti mengakibatkan kebakaran. Kayak gitu ya. Motornya Anda nanti kebakar. Kayak gitu. Lalu lanjut di dinamo. Kemarin ada pertanyaan juga, Mas Aris, motor saya tombol starternya saya pencet, ada suara cetek-cetek, kayak gitu ya. Kondisi aki bagus, switch starter bagus, tombol starter bagus kok, cetek-cetek kayak gitu, nggak mau muter. Berarti penyebabnya apa? Di dalam ini dinamo ada namanya coil booster atau arang ya, arangnya ya. Kalau bahasa kasarnya itu di sini bahasanya arang atau coil booster. Itu habis biasanya sahabat mesin. Atau kalau arangnya nggak habis, angker dari as ini
as dinamo, angker di dalamnya ya, ada ya, itu kering ya, kering, jadi nggak mau muter. Berarti solusinya apa? Tetap diganti coil boosternya atau dicek kan ke bengkel ya. Mas, double starter saya nggak bisa, cuma cetek-cetek, minta digantikan arang atau coil boosternya, murah ya, kayak gitu. Ada lagi, Mas, tombol starter saya pencet tapi nggak bunyi cetek-cetek, tapi nggak mau nyala. Nah, solusinya apa? Ngecek dulu pakai ini. Ini kan ada, tadi saya bilang baut 10-2 ya. Dikoneksikan langsung aja pakai obeng ya. Klik, coba mengeluarkan suara seperti apa. Kalau pakai obeng yang ini, yang ada murnya 10 ini, pakai obeng ya, dipertemukan track, dinamonya muter, ser, tapi dilepas nggak mau, tombol dipencet juga nggak koneksi. Nah, berarti kita cek dulu kabelnya ya, yang menuju output kontak bagaimana, yang menuju tombol juga gimana ya. Takutnya apa? Ini tidak terhubung ya. Cara ngeceknya juga gampang kalau dari groundnya ya, karena tadi saya bilang ini kan butuh ground. Ini sampean putus ya, hubungan ke masa atau badan mesin langsung. Kalau disambung ke masa, ke badan mesin srek, langsung nyala. Berarti oh, dari ground ini menuju tombol ya, ini tidak terkoneksi dengan bagus atau ada yang putus. Sampai sini paham ya sahabat mesin ya. Jadi kegunaannya dari double starter ini tadi, selain meringankan kita daripada ngengkol ya, kedua, kita juga dikasih alternatif untuk menyalakan motor dengan supaya lebih mudah. Nah, cuman ya itu tadi, karena pihak pabrik juga memberikan kita solusi yang mudah buat starter, kita juga harus merawat. Satu apa? Kita harus rajin-rajin ngecek aki ya. Juga kedua, jangan sering digunakan juga, namanya juga pakai double starter. Kan ada itu kadang ibu-ibu yang double starter lama, kalau terlalu lama jangan. Maksimal 2-3 detik. Pencet satu kali, 1, 2, lepas, 1, 2, lepas. Kalau terlalu lama nanti takutnya di sini dinamo atau di switch starter cepat jebol ya. Oke, saya ulangi ya. Kalau mau bikin jalur double starter, yang diperhatikan satu, dari output kontak menuju ke kabel switch starter yang kecil 2 ya, mau yang manapun bebas. Setelah ini tersambung yang output kontaknya ya, yang kabel satunya kan menuju masa, masukkan ke tombol starter. Nah, yang satunya masukkan ke masa, mau masa aki, mau masa bodi, terserah. Itu saja. Yang merah ini yang besar, yang satu dari positif aki, yang satunya lagi dari dinamo. Ada klemnya pakai mur 10, atau yang model soket malah enak lagi ya, gitu ya. Kalau ada yang mau tanyakan, monggo kolom komentar sahabat mesin ya. Kita sharing-sharing bareng. Cuma sistem kinerjanya ini yang wajib perhatikan hanya 4, dari kontak, switch starter, tombol starter, dan dinamonya. Jadi semoga info ini bermanfaat ya. Ditunggu dulu video-video selanjutnya. Besok tak buatkan insya Allah lampu ya. Jadi kita belajar ngerakit lampu sendiri. Nah, sekarang sahabat mesin saya ajak baca skema dasar. Jadi biar besok-besok nggak kesulitan ya. Oh, ada skema gambar kayak gini, biar bisa baca. Sebenarnya gitu. Kalau memang kalian baru kok loncat ke sini, saya sarankan lihat di playlist saya dulu, lihat dasarannya dulu. Jadi biar paham, oh asal muasalnya kayak gini, sampai sekarang kok ke arah sini. Jadi biar nggak bingung ya sahabat mesin ya. Saya juga belajar juga, jadi kita saling mengisi ya, kayak gitu. Semoga juga bermanfaat info-info ini, bisa buat sahabat mesin di rumah juga belajar kayak gitu. Ditunggu lagi video-video selanjutnya. Terima kasih yang beri dukungan selama ini ya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah bantu share juga terima kasih. Salam mesin.